Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Hadir kuasa dan swasta dan prinsipal. Terus keempat, terduga 4 Universitas Gajah Mada Jakarta. Selanjutnya silakan masing-masing pihak penggugat menyerahkan surat kuasanya beserta lampirannya diajukan ke majelis hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Yuk kita sapa kembali dengan info beritanya tentang seputar fenomena kasus ijazah palsu. Hari ini ada persidangan dan sepertinya tergugat yaitu Pak Jokowi dapat mandat dari Pak Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Sekali lagi, ini akhirnya bakal mengundang prasangka buruk dari sebagian masyarakat, yang mana sebagian masyarakat berharap agar Pak Jokowi sebagai pensiunan presiden, bekas presiden, mantan presiden, tidak usah terlalu cawe-cawe kepada presiden yang sedang otonom, yang punya otonom saat ini. Tapi itu dibantah Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kita ingat di pidato Pak Prabowo saat hari ulang tahun Partai Gerindra, bahkan Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi tidak cawe-cawe, tapi Pak Prabowo lah yang menginginkan agar Pak Jokowi cawe-cawe. Tentunya pasti ini ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kenapa Pak Prabowo bisa seperti itu? Seorang ketua partai, seorang presiden, seorang jenderal bisa dalam tanda petik tidak bisa menghilangkan bayang-bayang Pak Jokowi yang setidaknya adalah Pak Jokowi sipil. Oke, itu mantan presiden. Karena presiden kita sistemnya demokrasi dipilih langsung, maka siapapun bisa menjadi presiden yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan ini pun Pak Prabowo membuat publik sebagian ya, tentunya saya sepakat tidak semua masyarakat Indonesia sepemahaman dengan sebagian orang yang menggugat ijazahnya palsu Pak Jokowi. Tapi bagaimana Pak Prabowo membuat langkah yang mengundang orang lain itu suudzon. Kenapa Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi? Kenapa harus Pak Jokowi? Toh menteri saja kan sudah cukup. Kalau Pak Prabowo tidak bisa menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, saya kira Pak Prabowo cukup mengutus para menterinya sebagai pembantunya. Maka ini tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Prabowo memang tidak bisa menghilangkan bayang-bayang kekuasaan Pak Jokowi. Dan ini pasti orang pun akan menyikapinya bahwa ini adalah ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Sekali lagi saya sering sampaikan, kalau kita tidak pengen diprasangkai buruk oleh orang lain, kita tidak pengen disuudzoni orang lain, maka kita jangan membuat langkah yang mengundang suudzonnya orang lain. Ini jelas Pak Prabowo memantik, ya namanya mengundang suudzon, mengundang prasangkanya orang lain. Dan kita juga sangat menyayangkan kepada Pak Prabowo dan para pendukungnya yang mengatakan bahwa orang yang mengkritik itu pinter apa, terus mohon maaf punya keahlian apa. Kemarin saat meresmikan Gertani ya, apa-apa itu yang dengan Ustadz Adi Hidayat
tentang penanaman pohon itu, Pak Prabowo sangat disayangkan, mengatakan yang mengkritik-kritik itu pinter apa, punya pemahaman apa. Kita jejak digital masih ada kok, Pak Prabowo masih saat gebrak-gebrak meja, saat mengkritik Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Ya wajar karena saat ini Pak Prabowo tidak berkoar-koar karena dia yang sedang berkuasa. Tapi ingatlah bahwa jejak digital itu tidak akan hilang. Yuk kita baca saja beritanya. Tempo.co Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden RI ke-7 Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, Prabowo mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Cukuplah beritanya kita bacakan itu ya. Artinya Pak Jokowi kan sudah mantan presiden. Ya istirahatlah menjadi pensiunan mantan presiden seperti Pak SBY dan lain sebagainya. Kita sangat menyayangkan dengan langkah Pak Prabowo ini yang akhirnya banyak orang terus curiga kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan kedekatan ini ada kepentingan apa? Toh namanya kepentingan bangsa dan negara ya kita pasrahkan kepada pemimpin, bukan kepada selain pemimpin itu. Ya kita benar membangun Indonesia ini harus kebersamaan, tapi ini juga ada kehidupan perpolitikan. Jadi jangan dinafikan kritikan-kritikan masyarakat. Tolonglah ya, kita sepakatlah. Kita itu mendukung pemerintah, tapi tolong pemerintah juga jangan membuat langkah-langkah yang mengundang kecurigaan sebagian masyarakat. Tentunya pendukung ada, pengkritik ada. Tapi kalau kita negara demokrasi, kita harus paham dulu. Dalam negara demokrasi, pemimpin sebaik apapun harus ada kontrol. Agar tidak menjadi abuse of power, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menghardik lawan politiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.